Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erita Damayanti, Prodi Teknik Informatika 4B. Di sini saya akan menjawab tugas UTS materi pelajaran pemrograman visual. Soal pertama yaitu secara garis besar pemrograman dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pertama, saya akan menjawab soal A terlebih dahulu, yaitu pengertian pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pemrograman konvensional. Pemrograman konvensional adalah metode mendesain suatu aplikasi. Pemrogram dituntut bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan dan cukup memakan waktu lama. Kemudian, baru penanganan proses dari program aplikasi saat dikenakan event. Pemrograman visual. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara menggambar, menunjuk dan mengklik pada diagram dan icon dan berinteraksi dengan diagram alur. Jadi, dalam urusan desain, pemrogram cukup hanya memasukkan objek secara drag and drop disusun sedemikian rupa sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sangat simpel dan tidak butuh waktu lama, sehingga pemrogram bisa fokus konsentrasi pada event-event yang akan dikenakan pada program aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjawab soal B, yaitu perbedaan pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Yang pertama, pemrograman konvensional menggunakan Java dan Turbo Prolog. Pemrograman visual menggunakan bahasa Visual C++ dan Visual Prolog. Yang kedua, pemrograman konvensional berbasis CLI. Sedangkan pemrograman visual berbasis GUI pembentukan user interface. Yang ketiga, pemrograman visual menggunakan bahasa pemrograman yang lebih ringkas, sedangkan pemrograman konvensional tidak. Keempat, pemrograman visual bisa mendukung multitasking dalam satu waktu, sedangkan pemrograman konvensional membutuhkan program tambahan. Yang kelima, pemrograman konvensional lebih banyak memakan memori komputer, sedangkan pemrograman visual tidak. Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang ke C, yaitu contoh bahasa pemrograman untuk pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pemrograman konvensional menggunakan bahasa pemrograman C dan Pascal. Sedangkan pemrograman visual menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan Visual C++. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang D, yaitu perbedaan dari keduanya. Pemrograman konvensional prosesnya sulit, lambat, dan hasil yang diperoleh kurang berkualitas. Sedangkan pemrograman visual prosesnya mudah, cepat, dan hasil yang diperoleh berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu jelaskan algoritma. A. Deskriptif, B. Flowchart, C. Pseudokode. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan A terlebih dahulu, yaitu deskriptif. Deskriptif, notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasanya disebut dengan notasi alami. Dasar dari notasi bahasa deskriptif adalah menggunakan bahasa Inggris, namun dapat dimodifikasi dengan bahasa sehari-hari seperti bahasa Indonesia. Namun, agar penulisan algoritma mudah ditranslasi ke dalam notasi bahasa pemrograman, maka sebaiknya notasi algoritma tersebut berkoresponden dengan notasi bahasa pemrograman pada umumnya. Yang ke B, yaitu flowchart. Flowchart adalah untaian simbol gambar atau chart yang menunjukkan aliran atau flow
dari proses terhadap data. Flowchart membantu analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart dapat digunakan sebagai alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang C, yaitu pseudokode. Adalah notasi penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Disarankan untuk menggunakan keyword yang umum digunakan seperti if, then, else, while, do, repeat, for, dan lain-lain. Keuntungan menggunakan metode penulisan algoritma pseudokode adalah kemudahan menstranslasi ke notasi bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Nomor 3, yaitu deskripsi atau resume dari A. Struktur data dan tipe data. B. Modul dalam pemrograman visual. C. Form, properti, skema, dan field. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan A terlebih dahulu, yaitu struktur data dan tipe data. Struktur data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data-data pada memori komputer maupun file pada media penyimpanan secara efektif, sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk operasi-operasi di dalamnya. Data adalah fakta atau kenyataan tercatat mengenai suatu objek yang direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, dan simbol. Pengertian data ini menyiratkan suatu nilai bisa dalam bentuk konstanta atau variabel. Tipe data adalah jenis data yang mempunyai batasan tempat dan karakteristik sesuai dengan interpretasi data dan dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Selanjutnya, soal yang ke-B, yaitu modul dalam pemrograman visual. Visual programming adalah pembuatan program tanpa menggunakan metode konvensional atau mengetik dalam bentuk kode. Pemrograman secara visual menghemat banyak waktu dan tenaga karena mudah dan kode yang dihasilkan dari desain secara visual adalah computer generated, sehingga mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan. Pemrograman visual sendiri memanfaatkan atau menggunakan visualisasi di mana di dalamnya terdapat penggunaan representasi visual atau grafik, gambar, dan animasi untuk menggambarkan program, data, struktur, atau tingkah laku dinamis sistem yang kompleks. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu yang ke-C, yaitu form, properti, skema, dan field. Pertama, saya akan menjelaskan form. Form merupakan jendela kerja pada Visual Basic yang berguna sebagai lembar kerja. Pada form, kita bisa menanamkan kontrol-kontrol seperti text box, label, comment button, dan lain-lain. Ketika kita membuat project pada Visual Basic, kita membutuhkan form sebagai lembar kerja kita. Selain sebagai jendela atau lembar kerja, form juga dapat berfungsi sebagai kotak dialog dan jendela peringatan. Selanjutnya yaitu property form. Property form adalah informasi yang menyangkut tentang kontrol atau objek yang dibuat dan menyiapkan kontrol untuk kepentingan pemrograman yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu skema. Skema adalah perencanaan basis data, kemudian dilakukan penerjemahan oleh pemrograman untuk menafsirkan sebuah program yang dapat membantu menangani basis data. Yang terakhir yaitu field. Field adalah karakter sebuah satuan data terkecil dikumpulkan menjadi kolom atau field adalah kolom. Demikian jawaban saya untuk tugas UTS materi pelajaran pemrograman visual.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.